Sobat Isip, selamat datang di podcast Eurocentric, tempat di mana kita bakal ngebahas isu-isu yang sangat seru di kawasan Eropa dan tentunya kita ngelihatnya lewat kacamata hubungan internasional. Dan senang banget deh Sobat Isip bisa nemenin kita, semoga kalian betah dan suka ya sama podcast kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, tentunya kalian akan ditemani oleh aku, Kova, dan tentunya kalian nggak sendirian, aku juga nggak sendirian teman-teman, karena kalian akan ditemani sama teman aku yaitu Laila. Halo Laila, apa kabar nih? Halo Kova, Alhamdulillah kabar aku baik. Halo sahabat-sahabat ISIP semuanya, senang banget bisa nimbrung di podcast kali ini. Jadi topik kita kali ini apa nih Kov? Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang salah satu isu nih yang menurut aku dilematis banget di dunia internasional, yaitu soal migran di Uni Eropa. Nah, karena kalau kita lihat nilai realitasnya tuh Uni Eropa itu sebagai kawasan yang ngomongnya tentang HAM, demokrasi dan juga kemanusiaan. Tapi realitanya nggak seperti itulah. Malahan mereka itu membuat sekarang peraturan itu semakin ketat dan ekstrim juga gitu. Nah, iya sih, benar banget sih Kov. Emang Eropa ini lagi ada di posisi dilema struktural gitu. Kalau gampangnya kita bilang posisi yang serba salah ya. Jadi Uni Eropa ini menurut data dari UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugees itu nyebutin bahwa di tahun 2016 sendiri itu Uni Eropa menerima migran lewat pendatang yang lebih dari 1 juta pendatang gitu. Di mana di dalamnya itu ada tambahan sekitar 362.000 pengungsi dari Suriah, Afghanistan, dan juga Irak. Nah, gelombang migran ini kan masif banget nih di Eropa kan jadinya. Nah, akhirnya itu memaksa Uni Eropa untuk merevisi kebijakan perbatasannya lewat EIM atau European Agenda on Migration dan Partnership Framework Call. Oke, kalau dipikir-pikir Nelai, bahwa reputasi Uni Eropa ini sebagai kawasan yang sebenarnya menjadi pendorong utama atau daya tarik utama nih bagi para migran. Dan pastinya para migran ini berpikir nih bahwa keamanan dan perlindungan mereka yang dapatkan dari Uni Eropa ini bakal ada gitu buat mereka, apalagi di level kebijakan. Nah, aku punya pertanyaan nih buat Laila, gimana cara Uni Eropa ini mengelola arus ini sehingga mereka tuh nggak mengabaikan apa yang sudah mereka buat gitu, atau para migran ini, perlindungan HAM tentunya. Ya, paham. Jadi emang dari laporan yang aku baca ya, laporan Danish Institute di tahun 2017 yang ngomongin soal EIM sama partnership yang aku mention tadi, itu tuh emang di situ ada yang namanya conditionality atau more for more. Jadi gampang ya, Uni Eropa itu baru mau ngasih bantuan luar negeri, kelonggaran visa, terus juga kayak kerjasama dagang sama negara transit kalau misalkan negara-negara itu tuh mau jadi kayak semacam satpam penahan migran gitu biar nggak masuk ke Uni Eropa. Nah, yang paling terkenal itu namanya EU-Turkey Deal. Jadi ini kesepakatan antara Uni Eropa dan juga Turki untuk Turki menahan migran biar nggak masuk ke Uni Eropa gitu. Oh, jadi ini instrumen barter antara ekonomi politik gitu ya. Jadi kayak lebih ke pertanggungjawaban antara barter gitu. Nah, bener banget, Kov. Jadi Uni Eropa juga nggak tanggung-tanggung kayak ngegelontorin dana sampai 6 miliar euro atau setara dengan lebih dari 100 triliun. Jadi itu sebagai imbalan buat akomodasi dan nahan migran tadi, buat si Turki tadi ya. Nah, jadi dari situ si Turki itu menahan para pengungsi Suriah biar nggak masuk ke wilayahnya Uni Eropa, yaitu si Yunani. Nah, dari situ sebenarnya gelombang migran itu jadinya turun drastis banget. Makanya kesepakatan sama cara ini tuh dinilai berhasil. Tapi ada juga kritik karena memang itu dibilang sebagai Uni Eropa tuh hanya mindahin masalah ke negara lain aja gitu, atau istilahnya dengan externalization of border. Jadi kayak nggak bener-bener menyelesaikan akar masalah gitu loh. Oh, berarti pola kerjasama dari Turki ini bisa dikatakan sebagai blueprint atau contoh awal gitu. Yang dimana kalau satu taktik itu bisa digunakan dan berhasil, tentunya pasti Uni Eropa itu bakal menggunakan taktik tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah dari taktik tersebut kalau berhasil bakal dipakai ke kawasan lain atau enggak nilai? Nah, sebenarnya karena keberhasilan tadi ya, emang jadinya itu direplikasi lebih luas sih dan lebih menuai banyak kritik juga. Karena memang Uni Eropa itu ada yang namanya Emergency Trust Fund for Africa, itu senilai 2,4 miliar euro. Jadi Uni Eropa itu kayak ngasih bantuan senilai itu untuk negara-negara Afrika biar
mereka memperketat perbatasannya gitu. Negara-negara itu kayak negara Niger dan juga Mali gitu loh. Nah, tapi yang paling miris itu adalah Joint Way Forward. Jadi ini si Uni Eropa ini kayak mengancam bakal nahan bantuan pembangunan ke Afghanistan kalau misalkan Afghanistan itu nggak mau nerima deportasi massal warganya sendiri yang suakanya itu ditolak sama Uni Eropa. Padahal kondisi Afghanistan saat itu kan lagi banyak konflik ya. Nah, bahkan anak-anak itu juga dipulangin paksa untuk ditaruh di panti asuhan di Afghanistan sana gitu. Makanya orang-orang mulai mempertanyakan nih citra humanisnya Uni Eropa karena tega ngirim anak-anak ke zona konflik gitu loh. Dengar cerita soal yang tadi Laila udah jelaskan bahwa deportasi anak-anak di Afghanistan ini menurut aku itu miris banget sih, Lai. Karena selama ini narasi HAM yang di Uni Eropa mereka agung-agungkan itu nggak nyata gitu sama realitas yang terjadi di negara Uni Eropa ini. Nah, yang tadi Laila ceritakan itu kan awal krisis ya, awal krisis terjadinya itu. Apakah Laila bisa ceritakan sedikit ke tahun yang sekarang gitu, tahun 2026, apakah Uni Eropa ini justru makin ekstrim kah atau gimana gitu? Nah, sebenarnya emang makin keras dan makin ketat sih. Jadi Uni Eropa itu lewat reformasi di aturan barunya yang akan berlaku di tahun 2026 ini, namanya itu Pact on Migration and Asylum. Nah, jadi di situ proses screeningnya dipercepat, terus juga pemulangan dipermudah, dan bahkan Uni Eropa itu bikin daftar negara ketiga yang aman. Nah, negara ketiga yang dimaksudkan ini adalah negara-negara transit ya. Jadi kayak kalau misalkan ada migran yang datang dari Bangladesh, India, Tunisia, Maroko, itu kan negara-negara yang dianggap aman. Nah, itu Uni Eropa bisa langsung mulangin mereka ke negara-negara transit itu tanpa beban moral, karena mereka nganggapnya ya itu negara aman gitu. Dan bahkan yang lebih luasnya lagi, Uni Eropa itu bikin pusat migran di luar wilayah Uni Eropa. Kayak modelnya si Italia sama Albania ini. Nah, Italia ini kan negara Uni Eropa ya. Nah, dia kerjasama sama Albania untuk kayak bikin pusat migran di luar wilayahnya. Jadi bahkan sebelum masuk nih para migran ke wilayah si Italia ini, mereka itu udah diproses dan ditanganin duluan di luar wilayah si Italia. Jadi sebelum masuk ke Uni Eropa, bahkan udah diproses duluan nih di luar. Jadi bener-bener kayak ketat banget gitu loh. Oke, nah reformasi contoh skema seperti negara Italia ini apakah bisa ditetapkan gitu di seluruh anggota Uni Eropa? Di situ sih Kov letak perdebatannya. Jadi memang menurut pengamat dari kebijakan migrasi sendiri, namanya itu Helena Hahn, dia itu bilang kalau misalkan masih belum jelas negara-negara non Uni Eropa mana yang mau dan bersedia gitu untuk kayak menampung migran, dan kapasitasnya juga masih dipertanyakan gitu. Jadi memang secara praktis dan diplomatiknya itu masih menghadapi jalan buntu juga. Oke, menarik banget ya model dari Italia Albania ini. Nah, tapi kalau dipikir-pikir nilai, apa sih faktor internalnya membuat Uni Eropa ini sampai ketakutan gitu sama isu imigran ini? Nah, faktor internalnya itu memang yang menjadi faktor paling besar ya, karena ada psikologis masyarakatnya sendiri sama dinamika politiknya. Jadi lewat survei awal tahun 2025, masalah di Uni Eropa itu soal isu migrasi ini tuh menduduki peringkat kedua, tepat di bawah soal isu perang Rusia dan Ukraina. Nah, jadi bahkan ketakutan ini juga menggeser ketakutan warganya soal biaya hidup dan juga perubahan iklim. Jadi emang warganya tuh lebih bener-bener takut sama soal migran ini gitu loh. Nah, dari situ makanya partai-partai politik sayap kanan atau partai-partai yang nasionalis banget nih dan cenderung kayak menolak sesuatu dari luar gitu kan, jadi makin laku karena sejalan sama ketakutan dari masyarakat Uni Eropa itu sendiri gitu. Nah, jadi pemerintah sendiri yang tadinya posisinya sentral dan juga netral jadinya ingin mengamankan kursi politik juga dan juga dapat tekanan dari masyarakat Uni Eropa itu sendiri juga, dan akhirnya mau nggak mau ya bikin kebijakan yang emang rada ketat dan kejam kayak gini gitu, yang seakan-akan kayak ngebuang citra humanis mereka kan gitu. Oke, aku paham. Berarti intinya masalah ini tuh dari dompet kursi dalam negeri mereka sendiri ya, politik dalam negeri mereka demi mengamankan kursi politik. Makanya mereka tuh senekat dan seketat itu membuat peraturan gitu. Nah, kalau kita lihat lembaga HAM kayak
Amnesty International dan juga Human Rights Watch itu kan sebagai ngecam yang dimana HAM itu cuma omong kosong doang nih buat mereka gitu. Nah, aku punya istilah nih yaitu Fortress Europa atau Eropa sebagai benteng tertutup lah. Nah, sebagai yang tadi aku bilang istilah benteng tertutup ini, aku punya pertanyaan nih buat Laila. Nah, tanggapan Laila tentang Uni Eropa ini, apakah kedepannya tetap menjadi benteng tertutupkah atau dia akan mengubah sistem tersebut demi mengamankan masyarakat mereka gitu? Nah, sebenarnya kalau tanggapan aku sendiri, aku setuju sih sama kritik dari lembaga-lembaga HAM tadi ya. Karena emang Uni Eropa ini jadi jatuhnya kayak seakan-akan mengabaikan apa sih namanya, mengabaikan masalah dari migran itu kan dan mindahin masalah aja gitu loh. Nah, karena memang pada dasarnya negara-negara transit itu kan negara-negara yang sumber dayanya lebih terbatas ya daripada si Uni Eropa itu sendiri gitu. Dan yang lebih jauh lagi itu ada yang namanya fenomena sekuritisasi migrasi kok. Wah, ada bahasa yang baru disebutkan Laila nih, sekuritisasi migrasi. Mungkin bisa dijelasin ke sahabat ISIP biar mungkin mereka ngerti apa itu sekuritisasi migrasi. Nah, jadi kalau misalkan dalam hubungan internasional sendiri, sekuritisasi itu kayak sebuah isu yang tadinya biasa aja gitu dan bukan suatu ancaman, itu berubah statusnya menjadi mengancam gitu. Nah, ini tuh ada karena ketakutan dari masyarakat Uni Eropa itu sendiri gitu. Makanya yang tadinya migran itu isu kemanusiaan berubah jadi isu yang mengancam keamanan suatu negara kan. Dan migran itu nggak dilihat sebagai korban dari konflik lagi, tapi dilihat sebagai kayak entitas yang bisa mengancam identitas dan juga stabilitas dari Uni Eropa gitu. Oke, berarti ada pergeseran paradigma gitu. Nah, Lai, berarti ada solusi dong mungkin menurut Laila sehingga apakah Uni Eropa ini tetap menjadi benteng tertutup atau dia akan mengubah cara dia gitu. Mungkin ada solusi gitu atau upaya, mungkin Laila bisa kasih tahu sedikit gitu. Solusinya sih menurut aku lebih ke evaluasi lagi ya soal pembagian tanggung jawabnya gitu. Karena kan kita kalau menurut aku sendiri itu nggak bisa yang namanya Uni Eropa tuh cuman sekadar ngasih apa sih uang aja terus kayak langsung meninggalkan beban moralnya gitu. Di mana negara-negara transit itu kan emang negara-negara yang tadi aku bilang kan kapasitasnya juga lebih terbatas daripada Uni Eropa. Jadi kalau misalkan cuman kayak gitu doang juga nanti sistemnya itu nggak jalan juga gitu atau disfungsional. Jadi emang harus ada manajemen kolaboratif antara Uni Eropa dan negara-negara transit gitu. Jadi sistemnya itu setara dan proporsional gitu. Nah, jadi sistemnya juga yang tercipta tuh sistem yang memang layak gitu. Nah, dari situ kan hasilnya jadi ngebuat para migran itu tuh hak asasi manusianya juga nggak terancam gitu. Aku setuju banget sih apa solusi yang dari Laila ucapkan tadi gitu, bahwa kerjasama yang dilakukan itu harus perlu gitu untuk suatu kawasan gitu. Karena kalau mementingkan solusi kepentingan nasional politik masing-masing itu menurut aku ya kayak tadi yang tadi Laila bilang bahwa akan ada hak yang terbuang gitu. Nah, aku punya pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri podcast ini, Lai. Menurut Laila perspektif dari Uni Eropa sendiri tuh gimana sih? Kalau misalkan kita ngelihat perspektif dari semua yang dilakukan sama Uni Eropa ini ya, ini sebenarnya lebih ke perspektif realisme sih. Jadi kayak realisme itu kan berpusat kepada negara gitu kan, kepentingan nasional. Nah, ini sama halnya sama kayak Uni Eropa tadi gitu loh. Ketika dia punya citra humanis, tapi di satu sisi dia juga punya kepentingan kayak tadi masyarakatnya itu takut soal migran dan akhirnya dia lebih mementingkan kepentingan nasionalnya gitu loh dengan kayak membuat kebijakan-kebijakan dan aturan yang super ketat tadi gitu. Jadi tetap mengutamakan kepentingan negaranya gitu. Nah, untuk terakhir juga nih ya Kov, aku pengen ngajak teman-teman semuanya buat dukung gerakan kemanusiaan atau Humanity Beyond Borders. Jadi kalian bisa dengan repost informasi soal migran-migran tadi, terus juga bisa juga dengan tanda tangan petisi online yang dukung soal kebijakan yang lebih adil buat para migran.
Nah, dari situ kalian bisa dukung gerakan kemanusiaan secara global. Oke, thank you banget ya Laila udah ngobrol banyak hari ini dan perspektif yang tadi Laila berikan tuh benar-benar tajam banget, Lai. Nah, sahabat ISIP, terima kasih banyak ya udah mendengarkan kita dari awal sampai akhir podcast ini. Semoga podcast yang tadi kita sudah bawakan sangat-sangat bisa bermanfaat nih buat teman-teman ISIP. Nah, sahabat ISIP juga jangan lupa untuk follow @ISIP Jakarta dan @Himay ISIP Jakarta dan juga YouTube ISIP Jakarta untuk menarik informasi lainnya. Aku Kova. Dan aku Laila. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.